Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fil kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fa'aqimus sholata wa atuz zakat. Al-ayat. Shadaqallahul azim. Segala puji bagi Allah yang telah melimpahkan semua nikmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Mulai dari nikmat sehat, nikmat lapang, hingga nikmat yang tiada tara nilainya, yakni nikmat iman dan Islam. Semoga kita senantiasa diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita bisa mensyukuri semua nikmat yang Allah berikan kepada kita. Kedua kalinya, tak lupa semoga sholawat serta salam tercurah limpahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabatnya yang telah menuntun umatnya dari zaman jahiliyah kepada zaman yang terang benderang, yakni adinil Islam wal imani. Tak lupa pula dewan juri yang saya hormati dan dewan guru yang saya cintai. Berdirinya saya di sini ingin menyampaikan satu patah dua patah kata yang akan saya patahkan menjadi ribuan patah kata yang insya Allah bermanfaat bagi kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, masih ingatkah kalian dengan rukun Islam? Masih. Alhamdulillah. Tetapi saya ingin mengingatkan kembali kepada hadirin sekalian. Rukun Islam yaitu ada 5. Yang pertama, mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tiada Tuhan selain Allah dan Nabi Muhammad utusan Allah, yaitu syahadat. Kedua, mengerjakan sholat 5 waktu. Yang ketiga yaitu zakat. Keempat, puasa sebulan penuh selama bulan Ramadan. Dan yang kelima, menunaikan ibadah haji bagi yang mampu. Semua yang ada di sini beriman kepada Allah, bukan? Iman bukanlah hanya sekadar percaya, akan tetapi kepercayaan yang didasari dengan ketundukan dan penyerahan jiwa. Dan tanda-tanda adanya iman itu ialah mengerjakannya apa yang dikehendaki oleh iman itu. Salah satunya sholat. Lantas, apakah kita sebagai makhluk dan ciptaannya mendirikan sholat 5 waktu, tepat waktu pada setiap harinya? Pasti kita bertanya-tanya, apa sih sholat? Kenapa sih kita harus sholat? Buat apa sholat? Dan apa faedahnya sholat? Mungkin pertanyaan ini sempat menari-nari di pikiran kita. Sholat dalam bahasa Arab artinya adalah doa. Dan menurut istilah penjelasannya ialah ibadah yang sudah dikenal, yang dimulai dengan takbir dan disudahi dengan salam, untuk membuktikan pengabdian dan kerendahan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mendirikan sholat ialah menunaikannya dengan teratur, dengan melengkapi syarat-syaratnya, rukun-rukunnya, dan adab-adabnya, baik yang lahir maupun yang batin. Seperti khusus memperhatikan apa yang kita baca, memperhatikan apa yang kita kenakan, atau lain sebagainya. Maka dari itu, sholat termasuk ibadah yang wajib kita kerjakan, karena bisa menjauhkan kita dari perbuatan keji dan munkar. Seperti yang Allah firmankan dalam surah Al-Ankabut ayat 45 yang berbunyi, Auzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yang artinya sesungguhnya sholat itu menjauhkan dari perbuatan keji dan munkar. Quran surah Al-Ankabut ayat 45. Kalian tahu gak? Ternyata sholat itu amalan yang pertama kali dihisab atau amalan yang pertama kali
Berapapun banyaknya amal yang kita peroleh atau kita buat ketika di dunia, seperti bersedekah atau lain sebagainya, tetapi kita tidak mengerjakan sholat fardu tersebut, maka amal-amal yang lain itu tidak berarti lagi. Contoh kecilnya yaitu kita ibaratkan sholat itu angka 1 dan amal baik lainnya itu angka 0. Sebanyak apapun nolnya, maka jika tidak ada angka 1-nya, nominalnya pun tidak berarti karena jumlahnya tetap 0 kan? Tetapi jika kita mengerjakan sholat tersebut dan mengutamakan sholat, sudah pasti ada nilai 1-nya. Ditambah lagi amalan baik lainnya, semakin banyak nolnya dan semakin besar jumlahnya, nominalnya pun sama gitu. Nah, itulah pentingnya sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Waqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salatu imanuddin faman aqamaha faqad aqamaddin wa man hadamaha faqad hadamaddin. Yang artinya salat itu tiang agama dan barang siapa yang mengerjakan salat maka ia telah menegakkan agamanya, dan barang siapa yang meruntuhkan sholat maka ia telah meruntuhkan agamanya. Demikian yang dapat saya sampaikan. Jika ada kelebihan itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, dan jika ada kekurangan itu datangnya dari diri saya sendiri. Saya pamit undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridho wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama yang paling utama, marilah kita panjatkan puja dan syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, di antaranya nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat jasmani dan rohani. Pertama-tama yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Trisima dan guru-guru Trisima yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat saya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, Allah tidak menerima amal kecuali apabila dilakukan dengan ikhlas untuk mencari ridha semata. Walaupun kita bekerja keras, keringat bercucuran, tenaga terkuras, kalau kita tidak ikhlas maka sia-sia di mata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat rugi orang yang bersedekah hanya ingin terlihat dermawan. Jadi marilah kita berikan ikhlas. Itu saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat pada Kepala SMK Trisima, yang terhormati pada Bapak Ibu Guru yang saya sayangi, pada teman-teman yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan hikmat, sehat walafiat sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Di kesempatan hari ini saya akan memberikan pengertian
Di kesempatan hari ini saya akan memberikan manfaat tentang bersedekah. Bersedekahlah kalian, karena sesungguhnya bersedekah akan mendapatkan harta yang banyak. Insya Allah, Allah akan menyayangi kalian. Di dalam Al-Quran pun tertulis bahwa orang yang bersedekah akan dijanjikan berupa balasan 10 kali dari jumlah bersedekah kalian. Mengingat derajat seseorang, orang yang bersedekah akan ditingkatkan derajatnya dan diberikan ketabahan, keberkahan dalam rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya orang yang bersedekah tidak akan mengurangi harta kalian. Allah akan memberikan kemuliaan kepada hamba-Nya yang pemaaf dan tawadhu karena Allah. Allah akan meningkatkan derajatnya. Allah akan meningkatkan derajatnya. Didoakan oleh malaikat ketika pagi waktu hari, dua malaikat akan turun menghadapnya. Lalu yang satu berkata, ya Allah, berilah harta kepada orang-orang yang telah menginfakkan hartanya. Lalu malaikat yang satu berkata, ya Allah, binasakanlah orang-orang yang telah bakhil. Itulah manfaat dari bersedekah, karena sesungguhnya bersedekah tidak akan mengurangi harta kalian. Sekian dari saya. Jika ada perkataan yang salah, mohon maaf, karena manusia tempatnya salah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukranillahi, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan para kakak OSIS dan hadirin yang dirindukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin adada ma fi ilmillahi sholatan daimatan bila wahmi mulkillahi. Bulan maulid lahirnya Nabi Muhammad, bulan istimewa bagi seluruh umat. Siapa yang ingin dirinya selamat, jangan lupa perbanyaklah bersolawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kenapa sih kita harus memperingati hari kelahiran Rasulullah SAW? Padahal jika terhadap ulama atau aulia kita memperingati haulnya. Kita ambil contoh terhadap aulia kita memperingati haulnya Sunan Ampel, dan kita ambil contoh lagi terhadap ulama kita memperingati haulnya Syekh Al-Nawawi Al-Bantani. Lantas kenapa kita memperingati hari kelahiran Rasulullah? Itu semua karena mahabbahnya Rasulullah, karena cintanya Rasulullah kepada kita semua. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 261,
Rasulullah meminta kepada Allah agar melipat gandakan pahala kita oleh Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan melipat gandakan pahala kita bagi orang-orang yang dikehendakinya. Hadirin rahimahullah, semoga dengan kita memperingati Maulid Nabi ini, pahala kita akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimahullah, Rasulullah itu adalah basyarun al-basyar, yang artinya manusia tetapi bukan manusia biasa. Rasulullah SAW adalah manusia yang paling sempurna, manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling bijak pendapatnya, dan manusia yang paling khusyuk sholatnya. Sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 21. Sesungguhnya di dalam diri Rasulullah terdapat suri tauladan yang baik bagi kita semua. Sudah sepantasnya kita sebagai pemuda dan pemudi mengikuti akhlak-akhlak terpuji Rasulullah SAW. Kita sebagai penerus bangsa dan pembela agama, sudah sepantasnya kita meniru dan mengamalkan akhlak-akhlak terpuji dari Rasulullah SAW. Berbicara tentang pemuda yang gaul itu apakah pemuda yang suka mabuk-mabukan, pemuda yang gaul apakah pemuda yang menyuntikkan narkoba dan semacamnya, melainkan pemuda yang gaul adalah pemuda yang meniru akhlak dan terpuji Rasulullah SAW. Pemuda adalah pemimpin di hari esok. Your art is the leader tomorrow. Tapi bagaimana kita akan menjadi pemimpin yang baik jika akhlak kekasih Allah dan pemimpin sejati saja tidak kita tiru? Lantas, makanya itu kita harus mengikuti akhlak-akhlak terpuji dari Rasulullah SAW. Demikian, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas kudrat dan iradatnya kita bisa berkumpul di acara Maulid Nabi Muhammad SAW. Yang terhormat kepada Dewan Juri yang saya banggakan, kepada siswa-siswi SMK Trisima, semoga Allah muliakan. Amin. Berdirinya saya di sini, saya akan berceramah tentang kelahiran Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal, tepatnya pada tahun Gajah. Beliau dilahirkan ke bumi bertujuan untuk menyempurnakan akhlak sifat manusia pada zaman itu. Saat itu penduduk Mekah ada pada zaman jahiliyah atau pada zaman kebodohan. Bahkan pada saat itu penduduk Mekah mengubur anak perempuannya hidup-hidup dan membunuh anak laki-lakinya saat ketika baru lahir. Hadirin rahimakumullah. Nabi Muhammad SAW memiliki 4 sifat yang terpuji, yaitu yang pertama sidik, yang kedua tabligh, yang ketiga amanah, yang keempat fatonah. Maka dari itu kita sebagai umat manusia diwajibkan untuk meniru perilaku atau sifat yang terpuji Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna min habbikum ilayya wa aqrabikum minni majlisan yaumal qiyamati ahsanukum akhlaqan. Yang artinya sesungguhnya
Sesungguhnya orang yang dekat denganku di hari kiamat nanti adalah orang yang baik akhlaknya. Sebelum ditutup, marilah kita bersalawat bersama-sama supaya mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Asa gemetar seluruh tubuh sang saudara tinggalkan jauh-jauh, tiada tempat untuk berteduh karena tak pernah sholat subuh. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Laulah tubuhku sudah terkujur, sudahkah aku di alam kubur. Kulit dan daging dipukul hancur karena tak pernah sholat zuhur. Salatullah salamullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Cukup sekian yang saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan dan atau salah kata. Waktu itu dengan undur manqala wala tanggur wakila. Bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.